Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, tidak terasa kalian sekarang sudah memulai pembelajaran baru pada semester yang pertama. Ya, dimana kalian dulu kelas 7 dan sekarang sudah naik di kelas 8. Pada pembelajaran kali ini, yaitu Ibu akan memegang mata pelajaran IPS terpadu. Jadi kita lanjut dari kelas 7, lanjut ke kelas 8. Di kelas 8 ini, anak-anak akan mempelajari KD yang pertama, yaitu mengenal negara-negara ASEAN. Namun sebelumnya, kita berdoa dulu dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat menambah ilmu pengetahuan kita, dan kita bisa mudah memahaminya kelak sebagai bekal hidup di dunia maupun di akhirat, dan kita bisa meninggal dalam keadaan Islam. Oke anak-anak, mengenal negara-negara ASEAN adalah merupakan KD 3.1.1. Nah, sebelumnya kita memahami dulu apa itu ASEAN. ASEAN adalah merupakan organisasi negara-negara se-Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang diprakarsai oleh 5 negara. Yang pertama yaitu negara kita Indonesia, kemudian Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini kalian bisa melihat di buku kalian, ya, negara-negara anggota ASEAN itu sudah ada 10. Yang pertama yaitu Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Filipina, Laos, Thailand, dan Malaysia. Sebagaimana Ibu buatkan petanya di sini. Oke, sekarang kita pelajari lebih lanjut lagi tentang letak geografis negara-negara ASEAN. Masih ingat kan bahwa letak geografis adalah letak suatu negara berdasarkan posisi yang sebenarnya di muka bumi ini dibanding dengan negara-negara tetangganya atau perbatasannya. Nah, letak geografis negara-negara ASEAN berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Masih ingat benua apa dan samudra apa? Ya, jadi betul. Benua Asia dan benua Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke, sekarang kita pelajari lebih lanjut lagi. Berdasarkan letak geografisnya, ciri-ciri negara ASEAN ada 4. Yang pertama adalah kompak. Ya, jadi negaranya berbentuk seperti lingkaran. Contoh negara seperti ini adalah Kamboja. Yang kedua, fragmented. Ya, negaranya berbentuk seperti kepulauan, berbentuk pulau-pulau yang terpisah. Contohnya, ya betul, negara kita yaitu Indonesia. Ada Pulau Jawa, ada Kalimantan, ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, elongated atau memanjang. Contoh negaranya adalah Vietnam. Yang keempat, protrude, bentuknya kompleks dan memanjang. Kalau yang seperti ini adalah contohnya negara Thailand dan Myanmar. Lalu bagaimana ya dengan negara yang menempati pada posisi tertentu berdasarkan letak geografisnya? Negara yang posisinya paling utara dan timur sendiri adalah Myanmar. Sedangkan negara yang paling selatan dan barat sendiri adalah negara kita atau Indonesia. Oke, sekarang kita lihat batas-batasnya di sini. Batas utaranya ini Samudra Hindia dan benua Australia adalah merupakan batas sebelah selatan. Batas sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sedangkan Laut Andaman, India, Samudra Hindia, dan Teluk Benggala itu pada batas sebelah barat. Nah, ini peta letak geografisnya anak-anak tadi.
terletak di 2 benua dan 2 samudra. Oke, kalian sudah paham tentang letak geografis? Sekarang kita lanjut ke letak astronomis. Letak astronomis itu letak yang didasarkan pada garis bujur dan garis lintang, atau disebut juga dengan garis koordinat. Kalau pada peta itu ada pada di sini, kemudian ada di sini. Nah, ini Ibu permudah dalam tabelnya sehingga anak-anak bisa tahu negara Indonesia itu garis lintang berapa sampai berapa, garis bujur berapa sampai berapa, dia berada di belahan bumi bagian mana, apakah bagian barat atau bagian timur, apakah dia bagian utara atau bagian selatan, itu bisa kalian lihat di tabel ini. Rata-rata adalah beriklim tropis, sedangkan Vietnam itu terbagi menjadi 2. Kalau sebelah utara dia beriklim sedang, sedangkan di bagian selatan dia beriklim tropis. Oke anak-anak, selamat belajar di rumah, selamat lebih memahami tentang negara-negara ASEAN. Kalian bisa buka bukunya, dan jika mengalami kesulitan bisa langsung bertanya pada Bu Lili. Kalian bisa WA atau lihat nomor Bu Lili di grup kelas 8. Terima kasih, tetap di rumah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.